Saya memiliki seorang kawan, namanya Mas Roni. Dia adalah founder dari tukangbangun.id. Kakeknya adalah merupakan seorang yang paling miskin di kampungnya. Sekarang dia merupakan salah satu miliarder yang luar biasa dihormati di kampungnya. Selain dia seorang pebisnis yang hebat, selain dia seorang pekerja yang hebat, ulet yang luar biasa, dia juga memiliki satu amalan khusus, yaitu doa. Bahkan dia sudah memiliki pola terkabulnya doa yang luar biasa. Bagi teman-teman yang mungkin sudah merasa pontang-panting, kerja luar biasa, siang malam, bahkan menabrak waktu sholat, bahkan menabrak waktu untuk keluarga, untuk berbisnis, tapi realitanya masih gini-gini aja. Realitanya masih jauh dari sukses, bahkan cenderung minus. Bagi teman-teman yang merasa seperti itu, yuk kita bahas pola terkabulnya doa. Jadi doa itu adalah sebuah upaya kita memohon, bahkan dikatakan doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Senjata ya teman-teman ya. Jadi memang ini adalah senjata pamungkas, senjata utama. Kalau kita perang, kalau kita ingin berkelahi gitu misalnya, kalau kita nggak pakai senjata ya tentunya potensi kekalahan kita akan lebih tinggi. Maka sebaik-baik orang yang beriman adalah memanfaatkan senjata yang ini adalah senjata utama, yaitu apa? Doa. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah ini luar biasa kan, Allah menyuruh kita untuk berdoa. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah juga berfirman, wahai hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku berikan makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Ada juga hadis dari Imam At-Tirmidzi, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhan kepada Tuhannya, sampai pun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. HR At-Tirmidzi. Jadi memang Allah sudah menyuruh kita untuk berdoa. Bahkan untuk urusan yang sampai kecil pun Nabi kita menyeru untuk kita berdoa. Coba bayangkan ya, meminta garam, sandalnya terputus. Ini aja Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berdoa. Apalagi ini urusan besar, apalagi ini urusan rezeki, apalagi ini urusan yang kaitannya kita harus menafkahi istri, harus menafkahi anak, untuk tim kita. Jadi sudah sepantasnya kita selalu berdoa untuk bisnis kita, untuk keluarga kita, dan untuk semuanya. Saya akan mengisahkan seorang teman saya yang bernama Mas Roni yang merupakan founder dari tukangbangun.id. Mas Roni ini bukan seorang developer ya, jadi tukang bangun. Apa bedanya dengan developer? Developer itu mereka membeli tanah, mereka membangun rumah. Itu developer biasanya di perumahan apa begitu ya. Kalau tukang bangun ini adalah ada orang memiliki tanah, dia ingin cari seseorang atau kontraktor yang ingin bangun, maka dia mencari jasa pembangunan. Nah ini ya salah satu kategori seperti yang di tukang bangun. Jasa seperti ini mulai banyak di kota-kota. Saya sendiri juga ketika membangun rumah memilih untuk membangun rumah bersama jasa kontraktor, bukan beli di developer. Karena apa? Karena ada juga kabar-kabar kalau kita beli rumah kayak legalitasnya nanti dipertanyakan, atau ada juga yang ternyata developernya kabur. Tentu memang ada plus minus. Tapi kelebihannya juga ketika kita memilih jasa bangun adalah desainnya bisa kita sesuaikan. Kita ingin desain seperti apa. Kalau di perumahan kan tidak bisa ya. Desainnya sudah seperti yang disediakan. Kalau seperti ini kita bisa sediakan. Dan kita bisa memilih lokasi. Kita bisa hunting tanah sesuai yang kita inginkan. Kita bisa memilih lingkungan. Kita bisa memilih tanah seperti apa dan lain sebagainya. Dan pembayarannya pun tidak bisa termin. Jadi tahap ini bayar ini, tahap ini bayar ini. Jadi tidak langsung di muka begitu ya. Saat ini tukang bangun memiliki 35 orang yang bekerja di kantornya. Dan memiliki kurang lebih 300 orang yang di lapangan. Ya kayak tukang, mandor, rewang tukang, dan lain sebagainya. Di tukang bangun ini juga menerapkan spiritual company. Contohnya apa? Jadi setiap pagi ada darus, ada ngaji, ada zikir, kemudian juga ada kelas tahsin seminggu sekali. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan bagi teman-teman yang belum lancar. Ada juga kajian bulanan, kajian 4 bulanan, dan tahunan. Jadi kalau dilihat ini cukup religius. Perusahaan itu juga menerapkan budaya rapi namanya. Rapi itu apa? R-nya adalah ramah,
A-nya adalah amanah, P-nya adalah profesional, dan I yang terakhir adalah inovasi. Jadi selain juga religius, ini juga profesional. Bagi teman-teman yang memiliki usaha, boleh juga mencontoh budaya ini, budaya spiritual dan budaya rapi. Ini sepertinya bagus. Mas Goni ini mendapatkan motivasi yang luar biasa, yaitu dari kakeknya. Kakeknya adalah seorang yang, mohon maaf, saya katakan adalah orang yang paling miskin. Orang yang paling hina katanya ya, di kampung itu. Pekerjaannya disuruh ngerawat hewan ternak tapi tidak digaji. Dapat tempat tinggal di tempat yang paling murah di kampung itu, yaitu di pinggir sungai. Dan karena dia merasakan sengsaranya menjadi orang yang paling miskin, dia berpesan, dia berwejang kepada anaknya. Dia juga selalu berdoa, semoga anak cucuku tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang merasakan kemiskinan seperti yang saya alami. Dan itu diwejangkan kepada anaknya. Turun-temurun sampai juga ke Mas Goni. Ayahnya pun hanya lulusan SD karena juga tidak ada biaya untuk sekolah. Dia jadi tukang kenet, laden tukang. Tapi alhamdulillah dia sangat bekerja keras sehingga berhasil menjadi seorang mandor. Karena dia sangat ingin merubah kondisi keluarganya, dia harus bekerja keras. Bahkan dulu sebelum ngaji, waktu sholat pun diterjang. Karena memang dia sangat bekerja keras siang malam untuk merubah keluarganya. Ayahnya memiliki pesan khusus kepada Mas Goni, 3 pesan khusus kata Mas Goni, kata kunci katanya. Apa itu? Sabar, bersyukur, dan ikhlas. Yang ini akan menjadi kata kunci yang selalu dibawa oleh Mas Goni. Ibunya juga luar biasa. Ibunya ini selalu bermimpi hal-hal yang menurut keluarga mustahil. Contohnya apa? Dulu ketika mereka belum memiliki motor, kapan ya bisa memiliki motor? Kata ibunya. Kemudian alhamdulillah mereka bisa memiliki motor Vespa. Kemudian dia bermimpi kapan dia bisa memiliki mobil, kemudian mereka memiliki mobil Panther. Gitu terus, ibunya juga vibrasinya bagus. Kapan dia bisa memiliki rumah, kapan dia bisa memiliki kerja yang lebih baik, gitu terus. Sampai saat ini pun seperti itu. Bahkan ketika sekarang, ketika Mas Goni menjadi miliarder, jadi tempat yang dulunya kampung yang pinggir sungai tadi teman-teman, sekarang disulap oleh Mas Goni menjadi gang yang paling rame di kampungnya. Tukang bangun dibangun di atas tanah itu. Gangnya menjadi rame, banyak proyek-proyek yang dibangun, dan luar biasa. Sampai pada titik ini pun ibunya selalu seperti itu. Kapannya seperti ini, kapannya seperti itu. Bahkan keluarganya pun juga berkata, gimana caranya? Tapi yang penting adalah kita selalu memimpikan sesuatu, kita selalu minta pada Allah, kita sering berdoa, sering menyebut itu, dan kita berkhusnudzon kepada Allah. Insya Allah suatu saat akan terkabul, akan tercapai, entah suatu ketika. Yang penting kita bermimpi, kita mohonkan kepada Allah. Bisa jadi Mas Goni sekarang sampai di titik ini, bisa sukses, bisa menjadi miliarder, bukan hanya karena ikhtiarnya Mas Goni saja, bukan karena doanya Mas Goni saja, tapi juga merupakan doa orang banyak, doa ibunya, doa ayahnya, doa kakeknya, yang kemudian terkabul di saat masanya Mas Goni. Jadi kalau kita pun sekarang susah teman-teman, ayo kita lantas berdoa semaksimal mungkin. Bisa jadi nanti keturunan kita yang enak. Alhamdulillah kalau sampai ke kita sudah merasakan nikmat, itu luar biasa. Tapi kita terus berdoa, siapa tahu cucu kita yang akan merasakan nikmatnya terkabulnya doa. Doa yang disampaikan Mas Goni atau dilantumkan atau dilakukan setiap hari adalah tentu ada doa harian. Kayak doa mendoakan kedua orang tua, doa minta ampunan, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah dajjal, dan lain sebagainya. Itu adalah menjadi rutinitas harian. Namun, doa yang menurut Mas Goni paling cepat terkabul di waktu dan tempat terbaik yaitu saat umroh. Dan Mas Goni selalu mencatat doa-doa yang terkabul berkat umroh gitu, ternotulen dengan baik gitu katanya. Dan dia sudah melakukan 6 kali umroh, dan yang amazing adalah umroh yang keempat, yang dia benar-benar merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Jadi di saat umroh yang keempat itu adalah di tahun 2022. Adalah tahun yang paling... Ada bakul bakso. Jadinya umroh yang keempatnya adalah umroh yang paling minus. Umroh yang paling apa ya, ibaratnya kita sedang mengalami masalah yang luar biasa. Sedang ada turbulensi bisnis tahun 2022. Loh Pak, kok bisa umroh? Katanya lagi minus. Nah ini ceritanya menariknya di sini. Jadi saat 2020, Mas Goni itu pernah DP umroh bersama istri. Qadarullah nggak bisa berangkat umroh karena sedang pandemi. Tapi uangnya tidak diminta kembali, uangnya tetap ditaruh di agen travelnya. Tahun 2022, kemudian di saat itu kemudian dia juga ingat ya, oh ternyata saya dulu pernah DP dan mungkin ini adalah saat yang tepat untuk memakai uang itu untuk umroh. Karena apa? Karena dia sedang sangat dalam kondisi yang sangat parah dan bahkan dia juga berkata kepada istrinya, Dek, sepertinya kita harus menutup usaha ini. Karena apa? Karena sangat rumit. Saya pusing luar biasa. Memang saat itu terjadi banyak
permasalahan dalam bisnisnya. Tapi dia ingin umroh gitu ya, ingin umroh dan kebetulan punya yang tadi, punya DP, waktu itu DP-nya 50 juta dan dia pakai. Dia inginnya umroh bersama istri, tapi ternyata nggak bisa. Karena apa? Kalau dipakai sama istri nggak cukup uangnya. Dia berangkat sendiri, tapi semua keluarganya nitip doa kepada dia. Karena yang lagi seret bukan hanya dia, orang tuanya juga seret. Karena apa? Karena asetnya juga dipakai Mas Goni untuk melunasi beberapa hutang. Jadi memang keluarga besar ini keadaannya lagi seret semua. Jadi waktu berangkat Mas Goni membawa beban yang luar biasa. Membawa doa-doa yang dititipkan kepada dia, kondisi bisnis yang sedang tidak baik-baik saja, hutang masih ada. Dan selama di perjalanan berangkat pun dia berkali-kali kirim pesan ke timnya, ke keluarganya, dia minta maaf dan terima kasih karena apa ya, kok sampai seperti ini gitu loh, kok seberat ini begitu. Dan disampaikan juga pada orang-orang terdekat, dia umroh itu bukan karena sedang lagi banyak uang, tidak, karena lagi sedang minus dan dia harus segera minta kepada Allah supaya doanya terkabul. Karena menurut Mas Goni waktu itu, permasalahannya itu bukan level manusia lagi, tapi level hanya Allah yang bisa menyelesaikan gitu katanya. Masya Allah, kemudian sampai di sana, dia menikmati ibadah, dia berdoa kepada Allah, dia khusyuk, memanjatkan, melantunkan doa-doa dia, keluh kesahnya, dan dia minta diberikan solusi. Dan qadarullah saat di Madinah, dia itu bertemu orang-orang yang luar biasa, yang tidak bisa dia temui saat di Indonesia. Kok qadarullah bertemu orang-orang yang luar biasa ini, para pebisnis sukses yang memberikan wejangan kepada Mas Goni. Dan bukan hanya satu orang, tapi beberapa orang. Dia bertemu dengan si A, memberikan nasihat yang luar biasa, yang ternyata relate yang dia alami. Dia bertemu dengan si B. Orang ini juga mewajangkan sebuah pesan yang relate kepada Mas Goni. Dan kayak nggak ngakal gitu, kayak mustahil gitu ya. Dia bertemu orang-orang yang dulu dia hanya chat-chatan, tapi dia bisa bertemu fisik waktu malah di Madinah dan memberikan solusi atas apa yang sedang dia alami, sehingga dia menjadi kuat lagi, sehingga dia menjadi mendapatkan jawaban atas apa yang dia bimbangkan. Dan Masya Allah, ketika dia pulang ke Indonesia merasa persoalannya sudah terselesaikan. Dia merasa bukan menjadi orang yang paling susah lagi. Dia merasa persoalannya ini bukan lagi persoalan yang paling rumit lagi. Keadaannya ini bukan keadaan yang paling buruk, yang seperti yang dia bayangkan sebelum dia berangkat umroh. Salah satu nasihat yang kemudian dia ingat ya, ketika kamu menutup tukang bangun ini, mudaratnya akan semakin gede. Karena apa? Karena kamu itu sudah lama bangun ini. Kamu sudah berkorban miliaran. Kalau kamu berpindah ke usaha yang lain, mudaratnya akan lebih gede. Dan dia menjadi kuat kembali walaupun dengan kondisi tertatih-tatih, keadaan yang susah payah, keadaan apa adanya. Dia mencoba memperbaiki sedikit demi sedikit. Yang mana yang harus diperbaiki dulu. Dia mencoba hutang-hutangnya juga dilunasi sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah dia menemukan solusi sedikit demi sedikit. Dan kemudian keajaiban pun terjadi. Di depan Ka'bah dia juga berdoa, ya Allah, jika tukang bangun ini bukan lagi menjadi rezeki saya, maka berikan saya keikhlasan yang benar-benar ikhlas dan bisa menyelesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian atas usaha ini. Tapi ya Allah, jika tukang bangun ini masih rezeki saya, maka mudahkanlah, berilah saya solusi dan bantu saya memperbaikinya. Dan ternyata Allah mengabulkan doanya sampai sekarang. Mas Goni sejak waktu itu tahun 2022 sampai sekarang waktu 2025, usahanya semakin berkibar, bahkan memiliki kantor cabang di Bekasi. Nah, kalau teman-teman ingin merasakan seperti Mas Goni, sudah terjepit, sudah bingung mau kemana lagi, mungkin teman-teman kalau memiliki kesempatan, ada dana, ada waktu luang, ada kekuatan, bagi yang mampu, cobalah merasakan umroh, rasakan di sana insya Allah luar biasa nikmat. Memang di sana itu auranya beda teman-teman ya. Nuansanya itu khusyuk gitu ya. Kalau kita sekarang di sini di Indonesia jarang-jarang ibadah ke masjid, kalau di sana saya yakin mudah sekali ibadah. Auranya memang beda. Kita tiba itu hati itu tenang, khusyuk, meminta pun juga enak, jenak begitu ya. Nah, coba teman-teman luangkan waktu, luangkan uang untuk bisa ke sana. Sekarang juga banyak sekali jasa tour travel yang bisa memberikan akses ke sana lebih murah, lebih mudah, dan bisa cepat. Termasuk juga di Pecah Telur, teman-teman ya. Pecah Telur juga memiliki jasa travel dan umroh bernama Aquatur. Jadi aqua itu dari kata kuat. Ya, kita Aquatur itu aqua dari kata kuat. Kita bermimpi, kita berdoa di balik nama brand itu, semoga kita menjadi kuat lagi. Insya Allah amanah dengan harga yang kompetitif. Saya juga berdoa semoga kita semua bisa umroh bersama keluarga tercinta di saat yang terbaik. Tentunya bersama Aquatur. Sampai jumpa di next episode, kita akan membahas hal-hal yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ambruk.